Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di acara ngobrol online penuh inspirasi yang ditaja oleh Divisi Pendidikan Hima Probio FKIP Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema jejak prestasi langkah edukasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Silvian Kaini selaku Kepala Divisi Pendidikan Hima Probio FKIP Universitas Riau yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada kali ini. Bersama narasumber hebat kita yang bernama Damar Hidayat. Perkenalkan, saya Damar Hidayat. Salam kenal, Bang. Oke, baik, salam kenal ya. Nah, baik teman-teman semuanya, narasumber kita kali ini merupakan sosok yang sangat hebat dan penuh banyak prestasi, di mana pemateri kita ini menyandang gelar sebagai Duta Prodi PGSD pada tahun 2023, Duta Pendidikan pada tahun 2023, Duta Universitas pada tahun 2024, dan juga merupakan Bupati Mahasiswa pada Prodi PGSD pada tahun ini. Nah, teman-teman, narasumber kita ini merupakan sosok yang sangat luar biasa dan penuh prestasi yang patutnya bisa menjadi contoh terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi pendidikan geologi khususnya yang ingin berkembang di bidang pendidikan. Nah, baik Bang, di mana ngobrol online kita sekarang ini kita akan membahas mengenai prestasi-prestasi Abang, mengenai pembahasan bagaimana Abang bisa meraih prestasi apa saja yang sudah Abang raih selama ini, kemudian mungkin tantangan, tips and trik serta motivasi yang bisa Abang share ke Sobat Ngopi. Oke, boleh banget. Mungkin pembahasan yang pertama, gimana sih kebiasaan Abang untuk menjadi seseorang yang berprestasi ini, dan apa saja prestasi-prestasi yang sudah Abang raih sampai saat ini? Oke, baik. Izin jawab ya? Oke, baik. Sebelum menjawab, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama teman-teman. Perkenalkan, saya Damar Hidayat dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Riau. Saya dari angkatan 2023. Dan saat ini alhamdulillah sedang menjabat sebagai Bupati Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Untri. Dan sedikit membahas apa yang sudah ditanyakan tadi, menurut Damar, dari Damar sendiri ya Kak, untuk bagaimana pengembangan diri untuk mendapatkan beberapa prestasi yang alhamdulillahnya sampai sekarang masih diperjuangkan gitu. Untuk saat ini untuk kesibukan Damar sendiri itu sedang mencoba-coba. Itu ada kegiatan PKM sama LIDM. Nah, yang PKM alhamdulillah lolos internal, yang LIDM ini on proses. Semoga ya ada cintanya di sana. Amin. Okay. Dan untuk tips and trick mungkin Damar sendiri tidak bisa memberikan banyak kepada teman-teman. Jadi pada intinya itu tergantung diri teman-teman semua. Yang mana segala sesuatu itu dipengaruhi oleh diri sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman, lawan terberat kita itu adalah diri kita sendiri. Kita seringkali memikirkan banyak hal, kita sering sekali memikirkan orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak dipikirkan gitu. Sama halnya dengan kegiatan perkuliahan di kelas dan di luar di organisasi dan juga ajang-ajang prestasi. Kita sering sekali memikirkan lawan gitu. Nah, itu salahnya sih ya. Kalau dari Damar sendiri, fokus aja dulu sama diri sendiri. Karena kita memulai pasti dari bawah, nggak mungkin tiba-tiba 100, kita mulai dari 1, 2, 3, sampai mungkin beranjak naik ke atas pelan-pelan. Yang Damar sendiri sekarang masih banyak harus belajar, masih banyak kekurangan yang mungkin Damar bisa sampaikan ke teman-teman, itu fokus sama dirinya sendiri. Coba manajemen diri sendiri, baru melihat orang. Gitu sih kalau dari Damar. Baik, begitu ya teman-teman. Nah, dari banyaknya prestasi yang sudah Damar coba nih, apa sih momen pertama yang bikin Damar tuh terpanggil atau tergerak hatinya untuk mencoba untuk mengejar prestasi yang ingin Damar capai? Momen pertama ya? Iya.
FYI, mungkin sedikit cerita boleh nggak? Iya, boleh, Oke, boleh. sedikit cerita. Damar berasal dari Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Tanjung Pinang. Itu kalau jalur darat ke Pekanbaru naik kapal, nah itu 30 jam. Push. Tapi kalau jalur udara atau pesawat itu paling 45 jam. Dan di pesawat itu paling cuma sejaman. Yang lama mungkin di laut juga, karena nyebrang dulu ke Batam baru ke Pekanbaru. Dan motivasi Damar untuk mencoba ataupun momen pertama kali yang membuat Damar ingin terus mengembangkan diri itu Damar melihat orang tua dia. Kenapa? Karena Damar jauh-jauh merantau dari sana, rugi rasanya jikalau tidak mengembangkan diri. Apalagi Damar tahu teman-teman yang nonton ini pasti rata-rata anak rantau, teman-teman dari biologi sama dari PGSD juga, rata-rata semuanya anak rantau. Jadi sayang rasanya jika kita hanya kuliah pulang. Setidaknya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, contohnya mengikuti lomba-lomba dan berorganisasi gitu. Karena kalau kata guru-guru Damar itu kuliah itu ibaratnya kolam ya kan. Jadi di kolam itu kita belajar banyak hal, belajar banyak gaya untuk menguasai kolam itu. Jadi tidak tenggelam gitu. Karena masih di kolam, jadi kita bebas nih. Mau gaya apa aja bebas gitu. Nanti ketika kita sudah di masyarakat, itu ibaratnya laut teman-teman. Jadi kalau udah di laut itu banyak sekali kan rintangan, banyak sekali cuaca. Nah, tidak bisa diperkirakan. Jadi jika kita udah lihai di kolam, nanti di laut kita lebih gampang menyelesaikan diri. Gitu. Dan motivasi atau momen pertama yang bikin Damar ingin terus mengembangkan diri itu dari orang tua, karena Damar melihat orang tua yang kerja keras sampai sekarang alhamdulillah masih bisa menguliahkan anaknya. Dan FYI juga Kak, Damar ini dari keluarga ibu itu yang pertama kali kuliah. Nah, karena memang keluarga dari latar belakang orang tua yang kakek nenek itu memang orang-orang yang terbilang kurang mampu. Orang tua ayah itu tidak lulus SD, itu berhenti di kelas 2 SD. Ibu itu berhenti di kelas 1 SD. Gitu kan. Bahkan mereka ketika berjumpa, karena ayah ibu orang Jawa, nah itu mereka menikah itu dengan secukupnya, seadanya. Kalau nggak salah kemarin diceritain juga, itu kemarin 25.000 gitu kan. 25.000 dan alhamdulillah mereka berdua juga merantau untuk menghidupi keluarga kecilnya dan membentuk keluarga besar, baru lahirnya Damar dan kakak abang. Insya Allah. Jadi itu ya teman-teman, itu bisa dijadikan contoh motivasi teman-teman apabila dari teman-teman ada yang ingin mengembangkan potensinya nih. Nah, ngomongin masalah support tadi ya. Support ya. Kan ada nih beberapa dari kalangan mahasiswa atau individu lain yang dia tuh ingin sekali menggali potensinya, tetapi kurangnya support dari lingkungan sekitarnya. Itu gimana tanggapan Damar mengenai hal tersebut? Kurangnya support. Iya. Oke. Dari Damar sendiri, kalau untuk masalah support ya, kita kan biasanya disupport sama orang tua yang paling dekat, yang paling awal, yang paling tahu diri kita. Itu orang tua. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, malahan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu kita tidak boleh bergantung pada orang lain, termasuk bahkan kedua orang tua kita. Itu jadi untuk support sendiri itu kalau bisa teman-teman timbulkan dari motivasi diri teman-teman mau jadi apa dan bagaimana ke depannya. Kalau mengandalkan orang lain, bahkan orang tua, teman-teman tidak akan bisa berkembang. Jadi jangan mentang-mentang, jangan melihat orang tua kita punya nih, orang punya gitu. Kita berleha-leha, tidak ingin bekerja keras gitu. Kerjanya cuma kuliah pulang karena udah tahu nih suatu saat kita yang mewarisi bisnis orang tua contohnya kan. Nah gitu. Jadinya tidak ada kurang aja dalam diri ini untuk kemudian hari, untuk di saat kita lulus kuliah
hanya bergantung sama orang tua, tidak ada relasi, sulit sekali. Kalau menurut Damar itu sulit banget gitu. Bahkan dari beberapa buku yang Damar baca itu Raja atau Sultan Arab Saudi itu mengatakan bahwasannya kelak anakku akan naik Mercy, dan anak-anaknya akan naik Mercy, anak keduanya, anak ketiganya akan naik Mercy, sampai ke anak kelima itu kembali lagi naik kuda, dikarenakan terlalu berleha-leha dengan apa yang ada gitu. Jadi begitulah teman-teman, jadi jangan bergantung sama orang lain, bahkan jangan bergantung sama orang tua, apalagi laki-laki. Iya. Jadi mulailah dari sekarang, coba bekerja keras, walaupun kita mulainya dari 0 atau dari 1, ya insya Allah lama-kelamaan akan berkembang dan bertumbuh gitu kan. Insya Allah. Nah, kita balik lagi nih ke prestasi tadi. Dari banyaknya prestasi yang sudah Damar raih nih, prestasi apa atau pengalaman apa yang pernah Damar coba itu yang paling berkesan? Yang paling berkesan, dan mengapa itu bisa jadi paling berkesan? Apakah mungkin ada tantangan yang dihadapi yang begitu ekstrak atau gimana? Pengalaman yang paling berkesan. Untuk saat ini pengalaman yang paling berkesan menurut Damar itu tahun lalu ya, dimana Damar alhamdulillahnya mendapatkan beberapa amanah, namun jujur tidak bisa dibilang kurang memegang amanah tersebut gitu, dikarenakan sampai 4 amanah. Yang pertama Damar di duta pendidikan, terus duta Unri, terus lanjut wakil bupati, karena tahun lalu wakil bupati, karena sistemnya kami HPTO, jadi rata-rata diambil dari wakil bupati, dan organisasi Kampung Damar Tanjung Pinang, IMTA namanya, Ikatan Mahasiswa Tanjung Pinang. Nah itu dalam satu waktu, jadi Damar merasa keberatan, dan alhamdulillahnya itu rekan-rekan duta itu bisa memaklumi karena posisi dan jabatan Damar yang lebih tinggi di prodi, jadi mereka memberikan keleluasaan pada Damar sendiri untuk banyak di prodi, mengutamakan prodi. Dan hal apa yang Damar dapat dari situ, Damar dapat bahwasannya untuk teman-teman mungkin mahasiswa baru khususnya yang ingin memulai, itu baiknya fokus aja pada satu organisasi. Jikalau sudah bisa mengontrol dan mengatur manajemen waktu, keuangan, dan diri teman-teman masing-masing bisa menjaganya, nah bolehlah nambah satu lagi gitu. Jadi menurut Damar pada saat itu Damar lupa sama diri Damar sendiri, jadi mengutamakan organisasi, mengutamakan hal-hal di luar dari diri Damar sendiri, hingga efeknya itu ke diri Damar sendiri ya. Jadi Damar waktu itu sering sakit, terus berat badan turun drastis dari yang awalnya hampir 60 ke 50-an lebih dikit. Nah, gitu. 5 kilo kalau nggak salah turunnya. Nah, itu sempat sakit juga gara-gara itu. Dan di situ Damar baru sadar bahwasannya jangan terlalu memaksakan diri. Ingat lagi pada diri kita sendiri. Sebagaimanapun orang tua, bahkan sesayang-sayangnya orang tua pada anaknya, itu harus lebih sayang diri kita dan dengan tubuh kita sendiri. Itu investasi jangka panjang, investasi masa depan tidak. Iya, betul sekali. Jadi ya teman-teman, jikalau teman-teman merasa ingin menggali potensi lebih, diharapkan fokus pada satu tujuan dahulu. Jika teman-teman merasa teman-teman bisa memanage waktu, baru bisa menggali potensi ke pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, balik ke masalah prestasi tadi. Yeah. Kan Damar ini sebagai mahasiswa aktif juga dan sebagai bupati mahasiswa juga. Gimana nih caranya Damar agar bisa membagi waktu nih antara kuliah, organisasi, serta ajang-ajang perlombaan? Kan yang kayak kita tahu nih, semester 3 dan 4 kemarin tuh udah mulai padat banget. Yeah. Apalagi semester 5 ini juga Benar udah sekali, ya. padat sekali. Itu gimana cara Damar untuk membagi waktunya? Oke, baik. Dari Damar sendiri, izinkan Damar menjawab. Untuk cara membagi waktu atau manajemen waktu sendiri itu merupakan tantangan yang berat dan yang paling berkesan tadi Damar sudah sampaikan kan, karena
bagi teman-teman maba khususnya pasti takut banget gitu. Ikut organisasi nanti nilainya anjlok, ikut ajang-ajang di luar nanti kuliahnya malah nggak kontrol, kerja ini kerja itu malah kuliahnya nggak kontrol. Damar selain ikut organisasi, Damar juga ngajar kan. Damar juga ngajar, itu anak sekolah dasar ya, karena Damar jurusan PGSD. Jadi awal mula pegang 8, nggak 8 anak. Nah itu kewalahan banget. Jadi Damar minta tolong bantuan teman-teman, yang akhirnya semester 5 ini Damar jadinya pegang 1. Semester lalu itu pegang 3, semester ini pegang 1. Karena kan Damar melihat yang mana sanggupan Damar sendiri itu memang cuma 1. Jadi karena swasta milik Damar sendiri, jadi alhamdulillah bisa diatur. Dan untuk manajemen waktu sendiri jujur sangat sulit. Di semester 3, semester 2 itu mulai berkecimpung di organisasi, mulai berkecimpung di dunia pageant, di duta fakultas, duta universitas. Nah, sampailah Damar kelabakan dengan banyaknya ajang-ajang yang diikuti. Ditambah lagi Damar mengemban amanah sebagai wakil bupati, dan tuntutan orang tua lagi-lagi itu yang nomor 1 teman-teman. Jadi apapun kesibukan teman-teman di organisasi, apapun kesibukan teman-teman di ajang-ajang perlombaan di luar sana, kuliah tetap nomor 1. Pokoknya kuliah tetap nomor 1. Itu yang diutamakan. Setelah itu baru teman-teman bagi waktu untuk mengikuti organisasi, mengikuti perlombaan-perlombaan, dan jangan pernah menunda-nunda tugas. Karena kita nih sering banget gitu, apalagi yang kaum deadlineer kan, kakak-kakak, abang-abang angkatan 23, 22 pasti udah tahu tuh. Itu hamin jam baru dikerjain sampai begadang. Nah, itu nggak baik teman-teman. Memang sekarang tidak berasa, tapi jika teman-teman udah menginjak usia 40 tahun ke atas, itu baru terasa gitu. Karena di keluarga Damar sendiri itu alhamdulillah disiplin, namun sayangnya abang Damar sendiri itu sakit kan, padahal usianya masih muda, itu 1 tahun di atas Damar. Itu sakit lumayan parah sih Damar bilang, karena kan pola hidup yang nggak sehat, karena dia susah dibilangin. Nah itu sih. Dan untuk manajemen waktu lagi, teman-teman bisa mungkin menulis. Nah Damar sering juga menulis. Jadi tulis aja mulai dari WhatsApp. WhatsApp kan ada tuh yang dikirim ke diri sendiri. Nah tulis aja tiap hari gitu, kesibukannya mau ngapain gitu, pagi mau ngapain, dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi. Dan kurangi screen time. Nah, itu harus dikurangi banget. Teman-teman mungkin sering tuh scroll, nggak terasa ya sudah 1 jam. Scroll lagi, udah lewat nih waktunya. Padahal rencananya mau buat tugas, tiba-tiba scroll, besok lah gitu. Aduh, nah itu tuh Damar yang ngalamin sendiri, dan udah berulang kali juga ngelola itu tuh susah banget. Memang bener-bener susah teman-teman. Jadi mulailah pelan-pelan gitu. Mungkin hari ini teman-teman mulai dari bangun pagi itu hindari 1 jam dulu HP, tak melakukan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas fisik. Nah seperti olahraga dan lain-lain, baca, menulis dan sebagainya. Kalau dari Damar biasanya olahraga kalau pagi kan sebelum kuliah. Nah terus kalau enggak baca buku, paling simple itu main skipping. Ditulis ya teman-teman, jadi bisa memanajemen waktu. Itu sulit banget, tapi pasti bisa. Sama halnya dengan keuangan, harus ditulis. Iya betul. Kalau enggak jauh nanti lewatnya, habis semua ya. Nggak ada tabungan. Jadi itu sih dari Damar. Baik, jadi begitu ya teman-teman. Sangat luar biasa sekali pengalaman dari narasumber kita pada kali ini. Masya Allah. Semoga itu bisa dijadikan pengalaman untuk teman-teman sekalian untuk menggali potensi dirinya lebih lagi di atas dari yang teman-teman inginkan. Nah mungkin cukup sekian ngopi pada season 1 kali ini. Teman-teman nanti akan ada ngopi season 2. Jangan dilewatkan untuk kami di ngopi season 2. Mungkin sekian untuk ngopi season 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.